Iya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis kah? Ya, Kamis 5 Oktober 2023 ya. IHSG tadi dalam posisi ya, ya lumayan lah naik lah ya setelah kemarin jatuh hampir 1%. Oke, hari ini gua mau bahas kabar gembira lagi guys dari games ya bahwa kemarin RUPSLB rapat umum megang saham luar biasa itu jadi games jajarannya direksinya tuh udah ngasih kode ya mau bagi dividen nanti di Desember ya. Investor full senyum ya. Grup Sinarmas Games beri kisi-kisi dividen semester 2. Ya, jadi kemungkinan pengumumannya nanti November ya. Pengumumannya November dan baginya Desember. Ya. Ya, seperti yang gue pernah bilang di video gue sebelumnya, kemungkinan ini games bakal bagi Desember ya. Ya, waktu itu gue bilang karena dari data laporan keuangannya memungkinkan. Ya, memungkinkan ya guys ya. Dan dari catatan historinya memungkinkan juga ya. Nah, nanti kita akan hitung dia kira-kira bakal bagi berapa dan nanti finalnya juga kemungkinan bagi berapa. Ya gue terus ingetin lo ya guys. Jangan cepet dikit-dikit itu mentalnya cut loss guys ya. Ini kan kemarin waktu RUPS kemarin nih berapa bulan lalu kan dia nggak bagi ya, wah banyak yang cut loss lah. Ternyata nggak selang berapa bulan tuh dia ternyata bagi dividen interim. Ya, setelah itu nanti kayaknya Desember mau bagi lagi. Nah, maksud gue gini, sayang banget lu ya kalau dikit-dikit mentalnya tuh cut loss gitu, sayang banget. Ya, kemarin gini loh, maksudnya kita perlu nganalisa secara keseluruhan juga. Ya betul, RUPS kemarin kok dia nggak bagi dividen gitu kan. Tapi ingat, dia sebelumnya tutup buku 2022 pembukuannya dia udah bagi 3 kali kalau gue nggak salah. Jadi ya maklumin aja kalau dia RUPS dia nggak bagi, di finalnya itu dia nggak bagi. Ya, maklumin kalau udah dapat 3 kali dalam setahun waktu itu 12 bulan. Maklumin aja. Dan ternyata di pembukuan yang baru di 2023 dia kemarin udah bagi, bah. Ya, baru berapa minggu ya kita baru cair masuk rekening ya. Baru cair dan sekarang udah ada berita lagi dia mau bagi Desember ya. Maksud gua jangan dikit-dikit tuh cepet-cepet gitu loh. Tanpa dianalisa dulu secara waras dulu ini kenapa gitu loh ya. Nggak bagi dividennya ya. Harusnya kan sedikit berpikir jernih. Oh, dia kan udah 3 kali bagi ya udahlah nggak apa-apa. Nanti juga pembukuan baru dia bagi ya. Sekarang pembukuan baru ya. Pembukuan 2023 ini dia bagi. Ya ini keren banget ya. Udah nanti bagi Desember berarti udah bagi 2 kali. Yang pertama dilihat 13%. Nah, yang kedua ini berapa? Kemungkinan sih nggak 13%, tapi masih gede lah. 9, 10 mungkin ada. Atau 8 ya. Nanti kita hitung bareng-bareng ya. Oh ya guys, gue tetap terus ngingetin lu ya guys. Dividen itu artinya sangat banyak buat lu ya. Sangat banyak. Gue pribadi gue nggak percaya dengan teori yang bilang wah nggak apa-apa nggak bagi dividen, oh, duitnya nanti buat ekspansi. Gue nggak percaya. Maksud gue, come on guys ya, come on John, lu udah gede John, masa lu masih gampang sih kena tipu sama tipuan teori receh begitu? Kita nggak bagi dividen nih ya buat ekspansi. Come on gue, guys lu udah gede gitu loh, masih percaya sama yang begitu-begitu. Kebanyakan yang begitu-begitu kagak jadi, perusahaannya kagak jadi, ya. Justru lo lihat ya, perusahaan yang jujur, integritas, itu selalu bagi. Mau dia baru IPO juga dia udah bagi. Astra, ASII udah bagi dari tahun berapa? 92 atau berapa gitu. 80 berapa gitu, 92. Sampai sekarang nggak pernah bolong. Dan ternyata tetap membesar gitu loh. Betul ya? UNTR juga sama dari tahun 9 berapa? Gue lupa lah, 92 apa 9 ya. Udah bagi sampai sekarang. Nggak pernah tuh ada ceritanya tuh, wah dividen menghambat ekspansi, nggak ada. Ceritanya tuh nggak ada. Kita gini John, kita sama-sama udah gede, masa sih lo gampang banget dikibulin pakai teori begitu gitu loh John. Ya, eh dividen tuh artinya banyak ya, itu pertama. Yang pertama ya kita tahu pengendalinya at least fair, jujur, fair dan adil gitu lah ya istilahnya. Jadi lo lebih aman gitu loh sama pengendali yang ngendalin perusahaannya juga adil gitu loh. Kedua, dividen itu pembuktian duitnya ada nih, perusahaan duitnya ada, nggak cuma catatan kosong. Bisa nggak laporan dibuat-buat? Bisa John, bisa. Itu kemarin terjadi di WSKT tuh ya. Jadi ternyata KAP-nya, kantor akuntan publiknya juga kemarin
kalau nggak salah dicabut izinnya sama OZK itu. Gara-gara itu selalu bilang wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian di audit. Tahu-tahu WSKT-nya rungkat gitu kan. Ya cirinya apa? Kebaca WSKT udah nggak bagi dividen dalam 4 tahun terakhir loh, kalau nggak salah. Udah kebaca, ya itu udah kebaca ada yang nggak beres dalam perusahaan itu keuangannya. Nah, dividen ketika perusahaan minimal lu ngelihat dia bisa bagi dividen, wah ini berarti perusahaan masih hidup, masih ada, masih sehat gitu loh. Memang nggak 100%, tapi at least jauh lebih lebih bisa kita pastikan keamanannya ketimbang yang nggak bagi dividen. Yang nggak bagi dividen nggak tahu duitnya kemana. Ketiga, lo harus paham namanya pengendali ya guys. Gini loh, ini kan games. Ini kan pengendali ya, si Dian Swast ini ya. Yang ini bukan pengendali ya, termasuk lo lah. Ini game. Satu-satunya cara legal, lo harus paham, pengendali itu butuh duit. Itu lo harus paham. Semua orang berbisnis tuh mau duit. Lo harus paham itu guys. Ini yang ketiga. Ini pengendali butuh duit. Ya. Dia pengen dapat duit dari bisnis yang dijalankannya di perusahaan-perusahaan yang dia punya ya. Satu-satunya cara legal supaya dia bisa pindahkan duit si games ini, perusahaan games ini, ya, ke kantongnya dia, itu hanya melalui dividen. Itu satu-satunya cara yang sah, legal, dan waras. Yang ya, itu aja sah, legal, dan waras. Udah. Jadi dia pasti harus, kalau dia, karena dia pengen duit, dia pasti akan rajin bagi dividen supaya duitnya pindah dari games ke dia. Ini kan di SSA ya, ada emitennya juga kan. Ya, meskipun dia sendiri nggak bagi dividennya. Nah, pokoknya dianya mau duit harus pakai dividen. Ya. Jadi ketika dia mau bagi dividen, mau nggak mau dia harus bagi ke Radika Jananta Raya juga. Nah, Radika ini punya si ABMM. Ini anak usahanya ABMM nih. Jadi mau nggak mau dia harus bagi ke sini, harus bagi ke sini, ya. Nah, lu harus bagi ke lu juga nih. Nah, gitu. Ini cara yang legal. Yang satu-satunya cuma itu. Jadi kalau lu lihat ada perusahaan bertahun-tahun gak bagi dividen, John, lu curiga. Kok ini nggak mau duit apa nih orang? Atau jangan-jangan dia udah punya modus. Modus ngerampok duit perusahaannya masuk ke kantong pribadi. Bisa nggak? Bisa, banyak modusnya. Ya contoh, misalnya pengendali punya tanah. Gampang aja nih, ini simpel aja. Dia punya tanah 10 M, dia beli. Dia jual ke si perusahaannya sendiri. Dengan harga 50 M lah. Nge-markup, dia markup dia sendiri yang tentuin harganya. Nah, jadi dia pakai duit perusahaannya 50 M dikeluarin masuk ke kantongnya dia dengan alasan beli tanah. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua ada misalnya kickback lah, suap kalau misalnya di perbankan gitu ya. Eh, si pengendalinya minjemin uang ke si oknum gitu kan, dia minjemin uang ke si oknum. Nah, udah deal nih pengendali sama oknum ini. Misalnya gue si bank ini minjemin ke si oknum ini 1T. Tapi udah deal si pengendalinya. Ketika gue pinjemin lu 1T, lu harus kasih 100 miliar ke gue. Jadi terjadi perpindahan gini, dia ngeluarin duit bank 1T, kepinjemin ke si oknum ini, yang penerima pinjamannya. Tapi si oknum ini harus kasih 100 miliar ke si pengendali. Nah, jadi si pengendali yang nakal itu dapat duit 100 M dari perusahaannya. Nah, kayak gitu guys, modus-modus ya lama-lama. Lu bayangin ya kalau dia terus-menerus melakukan modus-modus seperti ini, habis duit perusahaannya. Makanya dia nggak pernah bisa bayar dividen. Nggak merasa perlu bayar dividen gitu loh. Ngerti ya? Karena dia udah punya modus sendiri di dalam. Nah, itu guys ya. Jadi dividen itu artinya banyak buat lo lah. Jauh lebih aman lo ada invest di perusahaan yang bagi dividen. Mostly. Oke, ini profilnya ya, Games ya, PT Dian dia pemegang 3 M ya, 3 lembar 51%. Radika Jananta Daya, nah ini ABMM punya ya, ABMM. Ya. Jadi dividen masuk ke ABMM. Nah ini menurut gua ABMM juga salah satu perusahaan yang cerdas. Ya dia ketika lagi batu bara booming dia cepet-cepet lagi banyak duit akuisi perusahaan yang jelas gitu loh. Ya bagus menurut gua. Golden Energy Resources Limited punya 411 masih punya 69%. Nah, ya. Nah, biasanya kalau komposisi begini nggak mungkin nggak bisa nggak bagi dividen karena kalau dia nggak bagi dividen dari pengendali, si PT Radika bisa marah dan ini juga bisa marah gitu loh ya. Basically. Nah, ini jumlah pemegang saham Games ini ketahuan udah mulai naik nih.
Dari 3.300 orang sekarang 5.900 tambah 2.500. Ini sekarang ketahuan lagi populer nih emiten nih karena dibagi dividen mulu, dividennya jumbo-jumbo, jelas gitu loh. Ya. Ini nambah nih ketahuan nih, banyak banget yang mau duit dari sini nih, ya. Oh ya, satu lagi oke, sebelum kita ini kan tadi udah pengendalinya ya. Sebelum kita bahas nanti kira-kira berapa dividen Desember dan nanti finalnya, kita ngomongin dulu plus minusnya emiten ini ya. Oh ya, tadi kita baca berita dulu deh. Ya, emiten Games ini memberikan sinyal ya akan membagikan dividen untuk kinerja semester 2 ya. Jadi Presiden Direktur Games Pak Bonavius mengatakan pihaknya telah membagikan untuk kinerja paruh pertama 2023 ya. Selanjutnya kata dia Games akan membagikan untuk performa semester 2. Jadi gini guys, sekarang kan udah bulan September nih ya. Udah Oktober nih. Ini kan memang laporan keuangan sih baru tercatat sampai Q2. Tapi ini basically kan dia orang dalam udah tahu. Udah tahu Q3-nya. Berarti kalau dia berani ngomong Q4 mau bagi, berarti Q3-nya dia dapat gede. Sekarang udah pegang banyak. Ya, nah ini kabar gembira nih udah buat lo nih. Ya, berarti Q3 nih udah ada gede. Makanya dia berani ngomong Q4 kita pasti bagi di sini. Pasti bagi. Nah, berarti dia udah pegang cash gede. Nah, itu guys. Jadi lu udah santai nih ya. Udah pasti kalau dia udah berani ngomong gini ya. Biasanya kami rajin membagikan dividen, jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke. Menurutnya selama ini game selalu membagikan dividen dengan payout rasio DPR yang tinggi yaitu sekitar 70 dan 80% dari laba bersih ya. Ya, tahun lalu 60 dan tahun pernah 80 ya. Oke. Nah, nanti di sini kita akan prediksi dia akan bagikan berapa di Desember ya. Oke, ini tadi gue cek DR-nya dia sekarang turun jauh ya, 58% guys ya. Bagus banget nih. Kemarin kayaknya sempat gede deh, tapi sekarang udah turun jauh, 58%. Nah, jadi ini jadi sentimen yang sangat positif ya, sehingga dia makin gampang untuk membagikan dividen. Lalu transaksi harian tadi sih gue cek sekitar 2 miliar per hari ya. Jadi kalau duit lu di bawah 2 M ya harusnya nggak masalah, hajar aja games ya. Gampang dicairnya sehari juga cair kalau lagi BU. Ya, mostly 2 miliar. eh Rutinitasnya dulu ya. Saya cek rutinitas dividennya. Mana sih situs yang gue suka? Ini ya. Jadi meskipun sekarang sudah terjadi pergantian pengendali di games oleh DSSA, ternyata habitnya masih sama ya. Jadi ini jadi kabar gembira ya guys. Meskipun pengendalinya ganti, tapi games tidak merubah, tidak berubah gaya gaya dia dalam membagikan dividen ya guys. Kita cek dulu historinya dia. Ini kita baru cair ya September 12 nih baru cair udah mau bagi lagi ya. Oke, 2017 bagi 18 bagi 19 bagi 21. 2020 aja dia bolong guys ya. Cuma itu wajar corona, tapi dia balas banyak banget tuh 2021 bagi 2022 nih dia bagi nih ya. 2022 bagi 5 sampai 5 kali nih ya. Nah, September dari kemarin dia udah bagi. Jadi ini emiten dari 2017 udah rutin bagi dividen guys. Cuma bolong sekali aja di corona ya, maklumin aja itu ya. Oke. eh Ya, jadi ini emiten rutin bagi dividen ya. Terus ya, itu jadi sisi positif ya. DR-nya kecil, transaksinya sekitar 2 M sehari dan rutin bagi dividen ya. Nah, terus ada satu sentimen positif juga buat games itu adalah dia itu cadangan batu baranya termasuk 4 besar ya. Dia cadangan batu baranya di atas Adro sama eh ITMG guys ya. Nih guys ya.
Jadi kalau lo yang memang bener pengen jangka panjang banget ya, ini salah satu yang sangat menarik ya guys. Ya, eh bisa digedein ya sih gambarnya. Bentar ya. Jadi games itu sekitar di nomor 4. Bentar ya guys, gue buka. Loadingnya lama. Ya, pokoknya nomor 4 guys ya. Dia cadangannya terbesar nomor 4. Nih, games lu bisa lihat. Nomor 3 atau 4 sih itu. Bumi. Pokoknya dia di atas Adro dan di atas ITMG ya. Jadi kemungkinan dengan rate sekarang mungkin 30 tahun baru habis. Ya. Jadi kalau lu yang pengen jangka panjang banget, games termasuk yang oke. Nomor satu PTBA kalau gue nggak salah ya. Mm-mm, ya. Nomor satu itu PTBA ya. Nah itu salah satu sentimen positifnya buat games ya guys. Ya. Dia cadangan batu baranya gede. Nah ini dia nih. Baru kelihatan gue. Ah, buram juga. Di antara inilah guys, games ya. Di atas Adro dia. Ya di atas Adro ketiga Bian, nomor satu PTBA, dua Bumi, tiga Bian, empat games. Nah di atas Adro sama Indi sama ITMG ya. Jadi lu bisa bayangin games itu sebenarnya lebih ngeri dari ITMG sebenarnya. Dari sisi cadangannya ya, lebih ngeri. Ya, oke. Nah itu, jadi ini bisa jadi sentimen positif buat lu cadangannya terbesar keempat. Ini untuk games ya, cadangannya terbesar keempat. Ya lalu, oke, sekarang kita masuk mau predik ya. Oke. Dia kemungkinan sampai Q4 tuh bisa dapat 1704 ya. IPS-nya DPR-nya itu dia kan kemarin udah bagi sekitar 49% ya. Jadi kira-kira kan oke kita ambil angka dia katanya pengen ngasih kira-kira di range 80% ya. Oke, 1704 kita kali 80% ya. Ya, dia total akan bagi 1363 kira-kira. Ya, mungkin aja bisa lebih atau bisa kurang ya, mostly. Dia kan udah bagi guys sekitar 841 ya. Ya, dibagi 861 dia udah bagi ya. Berarti dia kira-kira kemungkinan masih ada sekitar 502 yang bisa dia bagikan ya. 502 dengan 80%. Kemungkinan dia itu berarti akan membagi kalau untuk ini ya, Desember ya, paling kecil harusnya ya. Paling kecil itu 250 ya di bulan Desember. 250. Ya, itu yieldnya 4,1% kemungkinan ya di bulan Desember ini guys ya. Kemungkinan 4,1%. Mana sih? Ya, benar. Ya, 4,1% ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia kalau bagi di sini ya 94 seperti di tahun 2021 ya. Kalau dia memang bagi 94 ya. 1598 dikurang 841. 757 bagi 2 ya kira-kira kemungkinan berpeluang
bisa bagi 375 ya, 375. Heeh. Berpeluang juga sih guys bagi 3,375 ya. Di harga sekarang ya 6,2% berpeluang guys ya. Berpeluang 6,2%. Dan di final kemungkinan dia juga bagi 375 lagi. Ya, jadi masih ada kira-kira 12% yang bakal dia bagikan. Ya. Jadi kalau dia bagikan betul gitu semua, jadi total games itu akan membagikan 20, udah 25% dalam setahun. Gila loh, return seperempat ya. Dari lu taruh di sana return seperempat dalam jumlah dividen ya guys. Jadi feeling gua antara 300 sampai 2,5 sampai 350 lah, 375 lah range ya nanti di Desember. Antara ini semua bisa terjadi ya, antara ini 20 sampai 375 ya. Oke. Nah, harga warasnya dia itu masih ada di range ini aja kali 10 ya, 17.040. Di atas ini game sebenarnya baru mahal ya. Ya, ini 6.000 masih bawah. Makanya lu bisa dapat return berpemilihan 25% satu tahun. Gede ya. Oke guys, gua rasa untuk games gini aja selamat ya guys. Jadi kira-kira ya 2,5 antara yield 4% sampai 6% lah di Desember ini. Itu udah gede guys, karena dia kan udah bagi 13% kemarin. Belum lama 3 bulan udah dikasih hiburan lagi gitu kan. Ya itu udah gede. Nanti di final ya dikasih hiburan finalnya ya sekitar 6% atau 4 lah. Sekitar gitu ya kira-kira. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.